wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Kenapa? Oh latihan. Ada lagi yang tidak masuk? Oke, harap anak-anak ini selalu sehat supaya bisa hadir terus di sekolah dan bisa melaksanakan pembelajaran mengikuti materi yang ada di sekolah. Jadi tidak akan ketinggalan materi. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mimpin doanya tadi? Rehan. Oke, Rehan, silakan maju ke depan. Duduk anak soleh, siap. Duduk rapi. Angkat tangan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, kembangkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Oke, silakan duduk. Terima kasih Rehan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang Umi mau lihat dulu kalian bisa nggak ekspresikan suasana hati kalian hari ini bagaimana? Apakah ada yang sedih, marah, ada yang tengah, bagus? Kalian tengah ya. Yang bagus itu harus selalu ceria. Kan anak soleh tidak ada beban pikiran, yang cuma belajar dan belajar ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang semuanya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya untuk memperlihatkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan anak-anak ini semuanya berdiri dulu yang rapi ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional judulnya lagu Bagimu Negeri ciptaan Kusbini ya. Oke. Siap ya, dengarkan musiknya. Baiklah, sekarang akan disampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya. Yang pertama yaitu 5.1 kalian setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan dapat mengidentifikasi sisi dan sudut bersesuaian pada bidang datar ya. Terus yang 5.2 kalian akan mengklasifikasikan bangun datar sesuai sifat-sifatnya berdasarkan jumlah sisi dan jumlah sudut. Oke, nah kita akan pelajari materi yang baru setelah mid semester ya. Kemarin kan sudah mid semester, jadi materinya kali ini yaitu bab 4 tentang kekongruenan bangun datar. Nah sebelumnya Umi tanya dulu sama kalian, kira-kira apakah ciri-ciri dari bangun datar? Ada yang bisa jawab? Boleh tunjuk tangan ya. Ya, berarti ciri-ciri bangun datar apa kira-kira? Hanya memiliki apa? Panjang dan kalau lebar. Iya. Ini kira-kira apa yang merupakan contoh dari bangun datar? Tulis, boleh apa lagi? Buku atau apa lagi yang lebih tipis lagi ada nggak?
Bingkai foto. Ada yang udah tahu arti kongruen apa? Oke. Apa? Sama. Oke. Ada yang udah tahu, mungkin sudah baca duluan ya. Nanti kita buktikan apakah sama yang kalian baca sebelumnya dengan identifikasi yang kalian cari nanti, yang hasilnya berdasarkan fakta itu apakah sama dengan teori yang sudah kalian dapat. 1. Kedua. Tiga. Tepuknya 2. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Di sini sudah ada gambar. Coba sebutkan bentuk sisi dan sudut pada segitiga di bawah ini. Kalau ditanya yang mana yang dikatakan dengan sisi, ada yang bisa jawab tidak? Sisi apa yang ada di sana? Yang pertama, sebutkan dengan ada. Sisi AB, terus sisi apa lagi? Boleh dibalik ya. Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Iya, benar ya. Berarti sisi AB, sisi BC, sisi AC. Karena sebelum kita mengukur, kita pasti harus tahu dulu mana yang harus disebut dengan sisi, ya, mana yang disebut dengan sudut. Jadi harus bisa bedakan. Kalau sisi kita mengukurnya pakai apa? Iya, ya. Kalau sudut kita mengukurnya pakai oke. Nah, kemudian kita akan buktikan selanjutnya. Dapatkah kalian menentukan jumlah sisi dan jumlah sudut pada bangun datar? Bisa tidak ditentukan? Bisa. Ya. Kalau segitiga jumlah sisinya berapa? Nah, segitiga juga nanti bisa dilihat apakah sama semua, tidak panjang sisinya, ya. Apakah beda semua? Begitu juga dengan segi empat nanti akan kita identifikasi, ya. Apakah semua sisinya sama semua atau ada yang beda? Ya, jadi dari sana kalian sudah bisa sedikit membayangkan apa yang akan kalian kerjakan nanti. Dari gambar segitiga dan segi empat sebelumnya, manakah yang dikatakan bangun datar kongruen? Dapatkah kamu simpulkan apa yang dimaksud dengan kongruen tersebut? Nah, kita lihat dari perbedaan dari dua gambar saja. Segitiga dengan segi empat tadi. Kira-kira mana yang kongruen menurut kalian? Ya, jadi dari kasat mata saja kita bisa melihat, oh kira-kira bangun datar yang kongruen itu seperti apa, sudah bisa kalian jawab sendiri, ya. Sudah bisa mungkin ada kesimpulan, ya, yang kongruen itu bagaimana. Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira boleh ditanya? Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan ini? Apakah semua segitiga itu sama sisi semua? Ya. Terus bagaimana kalau yang tidak sama sisi? Ya. Yang dia ketahui bahwa segitiga itu ada 4 jenis, ya kan? Apa saja? Masih ingat tidak? Ya, jadi tergantung dengan sisi segitiga masing-masing. Misalnya ada segitiga siku-siku, nanti terus ada segitiga apa lagi? Sama sisi, apa lagi? Sama kaki. Terus yang terakhir ada segitiga sama. Coba, ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti kalau kita mengukur sisi itu menggunakan penggaris dengan satuan cm dan bisa sudut dengan kanan. Ya, jadi kalau kita mengukur pakai penggaris, ya. Nah, ukurannya biasanya dalam satuan apa? Apakah kilometer, milimeter? Mana yang kalau misalnya gambarnya masih kita jangkau dengan penggaris berarti pakai satuan apa? Sentimeter, ya kan? Kalau kita mengukurnya pakai busur, satuannya disebut apa? Yang ada simbol bulan kecil itu? Bacanya berapa? Derajat. Ya, jadi misalnya ketemunya 30 derajat, 40 derajat dan sebagainya. Yang kedua tadi mengklasifikasikan bangun datar sesuai sifat-sifatnya berdasarkan jumlah sisi dan jumlah sudut. Ya, nanti kalian baru akan mengukur, ya, AC-nya 6 cm. Dapatkah kamu menyebutkan sifat segitiganya berdasarkan panjang sisi?
sudah ada ukurannya berapa cm. Ya, berarti kalian bisa sudah menyimpulkan apakah misalnya semua sisi segitiga tersebut berbeda panjang sisinya. Kalau dilihat dari ukurannya kira-kira ada yang sama, ada yang beda atau beda semua? Beda semua. Jadi bisa itu kita ambil untuk kesimpulan nantinya ya. Terus lanjut next. Nah, kemudian misalnya sudut B adalah siku-siku yang besarnya 90 derajat. Ya, sudut C 35 derajat. Maka besar sudut A berapa? Itu akan kalian tentukan. Ya, nanti kita akan ukur. Setelah itu, dapatkah kamu menyebutkan jumlah besar sudut segitiga? Oh, berarti kalau kita tambahkan seluruhnya, yang B 90 tambah 35 berapa? Ada yang bisa jawab 90 tambah 35? 125. 125 tambah sudut A berapa setelah diukur? Baru totalnya kalian akan dapatkan berapa. Ya, nanti itu akan diidentifikasi pada lembar kerja kalian. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, begitu juga dengan segi 4. Bagaimanakah panjang sisi pada belah ketupat? Apakah sama semua atau tidak? Ya, kira-kira dari gambar sana bisa dilihat tidak sama sisi atau tidak? Iya, sama, ada 5 cm keterangannya. Kalau yang lainnya 5 cm, 5 cm semua, berarti semua sisinya bisa kita simpulkan sama panjang ya. Semuanya sama panjang. Oke, lanjut lagi. Berapakah besar sudut D? Ya, itu juga nanti akan kalian ukur dengan busur. Kemudian, berapakah jumlah sudut pada segi 4 belah ketupat? Jadi kita akan mulai berdiskusi. Kalian akan mengidentifikasi bangun datar ini bersama anggota kelompok. Nah, Arif Kalila, 2 Arsya Veda, 3 Arya Suta, 4 Didika Sherin, 5 Selena, 6 Danis. Kelompok 2, nomor 1 Fazza Fania, nomor 2 Gratiza, nomor 3 Jefari, nomor 4 Hazard, nomor 5 ini. Yang pindah dulu ke kelompok ahli, nomor 1 pindah ke kelompok 1 dulu. Ya, silakan tugas, kalian bawa alat tulisnya. Nanti APD dan karton medianya Umi bagikan setelah kelompok ahli. Ya, kelompok ahli 2 silakan menuju kelompok 2, mejanya kelompok 2.
sesi. A kongruen dengan sesi SR. A kongruen dengan sudut R. Sudut B kongruen dengan sudut Q. Sudut C kongruen dengan sudut T. Sudut D kongruen dengan sudut S. Sifat-sifat persegi. Sifat persegi bernama Ya cukup, lanjutkan. panjang Q 105 derajat. Sifat R 100 derajat. A. Sisi AB kongruen dengan sisi B. Sisi C kongruen dengan sisi PS. C. Sisi DA kongruen dengan sisi PQ. D. Soal aktivitas 1. Segitiga AB1. Perhatikan dan ukuran gambar fokus yang sudah dibagikan. Soal identifikasi. Sisi panjang sisi AB 25 cm. B. Panjang sisi BC 20 cm. C. Panjang sisi CA 25 cm. Panjang sisi PQ 5,3 cm. Panjang sisi QR 5,3 cm. Panjang sisi RP 20 cm. Sudut A 8 cm. Yaitu presentasi. Nah, presentasinya ini semua kelompok pasti presentasi. Tapi sekarang Umi mau tunjuk dulu siapa kelompok mana yang maju duluan. Ya, oke. Umi minta kepada kelompok asal yang ketiga, ya kelompok 3, silakan maju ke depan. Nanti yang lain boleh teman-temannya menanggapi atau mau bertanya. Sisi AB kongruen dengan sisi PQ. B. Sisi BC kongruen dengan sisi PN. C. Sisi CA kongruen dengan sisi QN. D. Sudut A kongruen dengan sudut Q. E. Sudut B kongruen dengan sudut B. F. Sudut C kongruen dengan sudut N. 4. Sifat-sifat segitiga. A. Sifat segitiga berhubungan sisi adalah jumlah sisi ada 3 termasuk 2 sisi masing-masing sikular. Kongruen adalah jika dua bangunan itu sepadan dengan panjang yang atas kongruen. Sifat persegi sama sisi sama panjang atau sebaliknya 340 derajat. Jumlah sisi ada 3, membuat sisi sama panjang total yang 180. 2. Persegi 3. Saat diidentifikasi 1. Sisi A. Panjang sisi AB 20 cm. B. Panjang sisi BC 40 cm. C. Panjang sisi CA 20 cm. D. Panjang sisi BD 40 cm. E. Panjang sisi PQ 20 cm. F. Panjang sisi PN 20 cm. D. Panjang sisi RS 40 cm. H. Panjang sisi SP 20 cm. 2. A. Sudut A sama dengan 90 derajat. B. Sudut B sama dengan 90 derajat. C. Sudut D sama dengan 90 derajat. D. Sudut D sama dengan 90 derajat. E. Sudut P sama dengan 90 derajat. F. Sudut Q sama dengan 90 derajat. D. Sudut E sama dengan 90 derajat. H. Sudut D sama dengan 90 derajat. Tiga. Kekongruen. A. Sisi AB kongruen dengan sisi QR. B. Sisi BC kongruen dengan sisi RS. C. Sisi CD kongruen dengan sisi PS. D. Sisi DA kongruen dengan sisi PQ. E. Sudut A kongruen dengan sudut R. F. Sudut B kongruen dengan sudut Q. D. Sudut D kongruen dengan sudut B. H. Sudut D kongruen dengan sudut S. 2. Segitiga persegi. A. Sifat persegi berdasarkan sisi adalah memiliki dua sisi dengan sisi sama panjang. B. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 derajat. 5. Kesimpulan. Mengapa pendekatan pendekatan dari sudut bawah itu cepat prediksi sifat persegi sama dua sisi dengan sama panjang. Sifat persegi sama dua sisi dengan sama panjang total
kan sama panjang. B A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 derajat. Kesimpulan, kongruensi adalah dua lawan datar yang memiliki panjang yang sama dan sudut yang sama besar atau berbanding dengan kebalikannya. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Total sudut persegi panjang adalah 360 cm. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Dua bangun datar diperkirakan kongruen jika kedua bangun tersebut tepat. Sedikit saat bangun yang satu dengan bangunan lain diletakkan di atasnya. Sisi yang terdapat sejajar yang sama panjang, total sudut yang sejajar 360 derajat. Sudut D kongruen dengan sudut S. Sifat-sifat dari wayang A. Sifat koma yang berasal dari adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. B. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 derajat. Kesimpulan, kongruen adalah bangun datar yang keduanya memiliki sisi yang sama panjang dalam sudut yang sama besar atau tepat dari dengan kebalikannya. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Total sudutnya ada 360 derajat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Kesimpulannya udah benar, udah bagus ya. Umi tambahkan sedikit tadi dari jajar genjang ya. Nah, jajar genjang itu sudah ditemukan, diidentifikasi ukurannya masing-masing. Ternyata temu juga sifat kongruennya ya. Masih sama, sifat kongruen adalah semua ya sisinya harus apa tadi? Sama panjang. Terus sudutnya harus apa? Sama besar. Itu sifat kekongruenan. Terus pada jajar genjang ya, sisi yang sama panjang itu sisi yang mana? Yang saling berhadapan. Itu ada dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan total keseluruhan sudutnya juga adalah 360 derajat. Nah, kemudian setelah jajar genjang ada yang belah ketupat. Belah ketupat juga sama sifat kekongruenan dari sisinya. Pada belah ketupat semua sisinya bagaimana? Sama panjang juga dan total sudutnya pada segi 4 berapa? 360 derajat. Yang terakhir adalah layang-layang. Nah, layang-layang sifat kongruenannya juga sama dengan bangun datar segi 4 lainnya. Kemudian kalau dari sisinya ya, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, terus sudutnya juga ya. Total sudut pada layang-layang berapa? 360 derajat. Tapi kalau udah pas, tepat dan benar, yang kalian temui pasti hasilnya adalah 360 derajat. Itu pokoknya. Oke, silakan duduk, tutup dengan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, dihapus dulu. Nah, hari ini baru 2 kelompok saja yang maju. Umi kasih dulu kelompok yang tuh ya. Oke, ya. Tepuk semangat. Sudah hampir habis pembelajaran kita hari ini. Sebelum Umi tutup, Umi kasih dulu kesimpulannya. Kita sebutkan sama-sama kesimpulannya. Kekongruenan itu bisa terjadi jika apa anak-anak? Sisinya sama dan sudutnya sama besar ya. Oke, kalau dari sisinya tadi jumlah sisi segitiga ada berapa? Ada 3. Jumlah segi 4 sisinya ada berapa? 4. Oke. Total sudut pada segitiga ada berapa derajat? 180 derajat. Kalau total sudut pada segi 4 seluruhnya ada berapa derajat? 360 derajat. Oke.
Ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.